Banjar Nongan Kaler, Desa Nongan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem. Luas wilayah Desa Nongan adalah 6.430 km persegi dan mempunyai jarak 12 km dari puncak Gunung Agung. Pura Balang Tamak dikenal sebagai pura bersejarah karena mempunyai dongeng yang sudah dikenal oleh masyarakat luas. Melalui video ini akan dijelaskan cerita atau dongeng Pan Balang Tamak dari sejarah kematiannya, bahkan hingga adanya pura yang menyungsung Balang Tamak yang ada di beberapa lokasi di Bali. Om Swastiastu. Nama saya Idemade Dwi Payana. Saya selaku Keliang atau tetua di Pura Balang Tamak. Sekarang saya ingin menjelaskan tentang sejarah Pura Balang Tamak, tapi sebelumnya mungkin kita lebih dahulu harus mengetahui tentang mitologi atau dongeng atau apalah cerita tentang Pan Balang Tamak. Pan Balang Tamak ini adalah seorang tokoh atau kita bisa sebut seorang yang jenius di dalam sebuah komunitas masyarakat, di mana beliau itu seperti sekarang istilahnya menolak sebuah kepemimpinan yang arogansi dari kepemimpinan begitu. Jadi di situ diceritakan di dalam sebuah desa atau dalam sebuah banjar, Pan Balang Tamak ini selalu bersikap aneh atau selalu melawan peraturan yang dibuat oleh kerajaan itu sendiri. Nah, misalnya ketika ada arah-arah atau ada perintah untuk berburu misalnya, jadi semua masyarakat laki-laki diharuskan untuk berburu ke tengah hutan gitu. Jadi diwajibkan membawa anjing untuk istilahnya anjing pelacak ya kalau kita. Nah, Pan Balang Tamak ini sengaja dia membawa anjingnya yang kurus, kering dan cengeng begitu. Nah, ketika semua sudah mulai berburu, jadi Pan Balang Tamak pasti berada paling terakhir karena memang dia kesannya pemalas atau dia kesannya itu ingin mencari perhatian gitu. Nah, ketika semua sudah melewati sungai, melewati jurang untuk mencari binatang buruan itu, nah sengaja ini Balang Tamak itu melempar anjingnya ke semak-semak. Jadi anjingnya ribut, dia menggonggong gak karuan. Jadi sebenarnya menggonggong itu karena dia kesakitan karena dilempar ke semak-semak. Nah, jadi di situ Pan Balang Tamak mengatakan apa istilahnya itu, bangkong liwatiti gitu katanya dia. Sebenarnya yang sebenarnya terjadi itu dia tidak bisa melewati sungai itu. Jadi dia minta tolong ke teman-temannya untuk kembali datang, mengatakan bahwa di situ ada babi yang terjebak gitu. Sebenarnya bukan begitu. Nah, akhirnya semua datang kembali dan membuatkan Balang Tamak itu jembatan kayu, dibuatkan titik, jadi dia bisa lewat. Nah, itu salah satu strategi sebenarnya, strategi Pan Balang Tamak. Nah, yang paling unik itu ketika raja mengadakan sayembara rejang. Nah, di Bali kan biasa di semua desa punya rejang gitu. Nah, di desa tersebut juga ada rejang gitu sebenarnya. Jadi perintah raja semua harus mengeluarkan rejang yang terbaik gitu. Masing-masing keluarga itu mengeluarkan satu anak gadisnya dengan hiasan rejang yang terbaik untuk mereka. Nah, peraturannya adalah siapa anak yang menangis menginginkan hiasan atau apapun yang dipakai oleh temannya itu akan dikenakan sanksi begitu. Nah, disinilah Balang Tamak berpikir cerdas. Sementara warga yang lain memakai perhiasan emas-emasan segala macam, termasuk anak raja juga ikut di situ memakai semua perhiasannya dari emas. Nah, Balang Tamak sendiri menghiasi gelungan atau topi rejang itu dengan buah-buahan.
Nah, karena anak-anak terus mereka menarinya siang, tentu saja panas dan haus. Nah, disitulah ketika menari anak raja menangis, meminta buah-buahan yang ada di gendungannya anaknya Panbalang Tamak. Nah, disitulah akhirnya raja kena sanksi. Jadi semua emas-emasan perhiasan yang ada di pakaian si anak raja itu harus diserahkan kepada anaknya Panbalang Tamak. Nah, disitulah raja murka sebenarnya. Ini kemurkaan raja ini akan berefek kepada kematiannya Panbalang Tamak. Jadi raja mengutus patihnya untuk mengirim makanan yang sudah diisi racun oleh raja. Jadi memang di situ skenario-nya memang akan membunuh Balang Tamak. Balang Tamak sendiri tahu bahwa dirinya akan diracun. Jadi dia sudah mempersiapkan diri nih, mempersiapkan kematiannya. Jadi dia mempersiapkan peti. Di salah satu peti itu diisi kumbang kan, diisi kumbang. Nah, ceritanya selanjutnya adalah makanan itu sudah sampai di rumahnya Panbalang Tamak dan dia dipaksa untuk memakan itu. Dan Balang Tamak pun makan apa yang dikasih oleh utusan raja itu. Nah, ketika sudah memastikan bahwa Balang Tamak ini sudah makan, utusan raja akhirnya kembali ke kerajaan. Nah, di dalam keadaan setelah makan itu Panbalang Tamak memang benar-benar meninggal. Tapi dia berpesan kepada istrinya, setelah aku meninggal, taruhlah aku di dalam peti yang berisi kumbang. Nah itu. Nah, setelah itu si utusan raja segera melapor ke raja bahwa Balang Tamak sudah memakan makanan yang diracun. Tetapi raja ingin tahu apakah sudah benar dia mati. Nah, akhirnya si utusan kembali lagi ke rumahnya Balang Tamak. Nah, di situ dia mendengar dengungan kumbang seperti orang yang sedang bergumam, seperti orang sedang bernyanyi. Nah, akhirnya dia kembali lagi ke kerajaan menyatakan bahwa Balang Tamak belum meninggal. Nah, itulah akhirnya raja ini akhirnya tidak percaya bahwa racun itu betul-betul membuat Balang Tamak meninggal. Akhirnya raja pun mencoba racun itu sendiri. Nah, ketika raja mencoba racun itu, raja pun meninggal. Nah, sepeninggal raja, kembali lagi kita ke rumahnya Balang Tamak. Di rumah itu, tiba-tiba malamnya ada pencuri atau perampok yang masuk ke rumahnya Balang Tamak. Dia melihat peti, perampok ini 4 orang ini melihat peti di situ, dia kira ini peti emas-emasan yang didapatkan dari raja itu. Nah, dicurilah peti yang berisi mayatnya Panbalang Tamak ini. Peti ini dibawa lari oleh mereka, dibawa lari sampai akhirnya malam. Setelah itu mereka tidak sengaja bahwa peti itu mereka taruh di sebuah pura gitu, di sebuah pura. Setelah dibuka, ternyata peti itu isinya mayat Panbalang Tamak itu sendiri. Nah, larilah para perampok ini. Nah, setelah itu besoknya, biasa kan besoknya ada warga yang datang ke pura untuk sembahyang. Nah, mereka tidak sadar mereka sudah bersembahyang di mayatnya Balang Tamak. Jadi itu cikal bakalnya kenapa ada pura di situ. Jadi kenapa Balang Tamak itu disembah di sebuah pura atau disembah di sebuah pura. Nah, itu cikal bakal menurut cerita dongeng yang tadi itu sudah sampai kepada meninggalnya Panbalang Tamak. Sampai kenapa ada tempat yang nyungsung Balang Tamak kan begitu. Nah, disitulah kejadiannya. Jadi, kami beberapa orang atau mungkin banyak warga Nongan kami di desa Nongan mempercayai bahwa cerita itu benar adanya. Kenapa kami bilang begitu? Karena dari kronologis dongeng tadi atau cerita tadi, di sini ada beberapa tempatnya. Misalnya ketika berbicara masalah peti, di sini ada satu daerah namanya Petian. Jadi di situ dia ditemukan sebuah sarkofagus di Petian itu, di salah satu daerah di desa Nongan. Terus ada namanya Balai Pegat. Balai Pegat ini juga ada korelasinya dengan cerita yang tadi begitu.
Nah, satu hal unik yang kami warisi di sini adalah masih terwarisnya rejang pale atau rejang buah-buahan tadi yang dibawa oleh anaknya Balang Tamak. Nah, sampai sekarang rejang itu masih ada. Di sini yang satu lagi, di sini ada pohon yang namanya pohon kumbang. Pohon kumbang itu ada di pojok itu, menyerupai pohon keladi. Jadi itu namanya pohon kumbang. Apakah itu kumbang yang dimaksud adalah kumbang yang dimasukkan ke dalam peti itu atau seperti apa? Jadi korelasinya seperti itu. Nah, pohon kumbang itu hanya ada di sini. Kita berapa kali coba untuk menanam di tempat lain nggak berhasil tumbuh. Jadi kalau pas Yodalan di Pura Balang Tamak, pohon itu dipakai untuk salah satu sarana upacara. Jadi di sini juga ada baris kumbang sebenarnya. Nah, daun itulah yang dipakai seperti senjatanya. Kalau baris kan pakai tombak dia. Nah, ini pakai daun kumbang itu sebagai ininya. Nah, itu yang unik antara dongeng, terus kejadian, sama yang dilestarikan berupa kesenian yang masih kesenian ritual yang masih. Nah, kalau kita berbicara sejarah pura ini sendiri, pura ini sebenarnya sudah ada sejak dulu. Sebenarnya dari bapak saya dan kakek saya pun sudah napetang istilahnya. Napetang itu apa istilah bahasa Indonesianya? Ya sudah ada pura itu. Seingat mereka itu ini sudah ada. Nah, tapi bentuk pura yang sekarang sama yang dulu itu katanya memang berbeda. Dulu hanya sebuah tugu. Jadi hanya sebuah tugu batu. Nah, di tugu batu inilah yang ini setiap masyarakat itu setiap hari raya misalnya Kajon Kliwon, Purnama atau Tilem, mereka pasti sembahyang ke sini. Nah, karena waktu itu pura ini belum ada yang ngempon, belum ada yang bertanggung jawab terhadap pura ini. Nah, akhirnya tahun 1970-an itu desa ini Parum merapat besar ada di desa untuk memastikan posisi pura ini akan dibagaimanakan. Apakah akan disapu atau apakah akan dibangun kembali begitu. Nah, akhirnya keliang-keliang Subak yang ada di desa Nongan itu menyatakan diri bahwa mereka akan siap kembali membangun pura ini asalkan dari pihak gereja mau memimpin, mau menjadi keliangnya begitu. Jadi keliang di pura ini turun-temurun dari kakek, dari papa saya, dari paman, dari sepupu. Nah, jadi begitu. Jadi kalau masih dari gereja yang menjadi keliangnya di pura ini, mereka masih mau untuk menjadi pengempon. Nah, kejadian yang paling fatal itu adalah menurut tetua-tetua dulu itu ketika terjadi gempa dulu, mungkin tahun 1800-an itu mungkin. Jadi gempa itulah yang kemungkinan membuat runtuh semua pura ini sehingga tidak beraturan lagi. Makanya tahun 70-an itu kembali disepakati sudah dipugar, dan tahun 80 sedatang Bapak Gubernur Ridho Bagus Mantre ke sini. Nah, setelah itulah pura ini akhirnya dipugar menjadi seperti sekarang. Terus kalau bangunan pura di sini sebenarnya menyesuaikan dengan bangunan pura-pura Subak atau pura Ulun Sui. Ini kan penyungsungan sebenarnya, penyungsungan Subak Abian. Makanya Subak ada tiba itu kan ada Subak Abian dan Subak Sawah. Subak Abian itu adalah subak yang tidak memiliki sawah atau penanam padi. Itu Subak Abian. Kalau Subak Sawah ya khusus untuk yang menanam padi. Nah, emang daerah geografis di Desa Nongan kan dulu emang di sini tidak ada air naik ke atas ini. Jadi ketika air yang di Arce itu berhasil dinaikkan, di sini baru ada sawah. Sebelumnya masih abian semua. Makanya di Nongan itu dulu terkenal dengan sentra buah, sentra pale. Ketika ada cerita mengatakan ketika Raja Kelungkung, Raja Bali yang ada di Kelungkung dulu mau sembahyang ke Besaki, pasti berhentinya di sini untuk mencari buah-buahan. Akan diaturkan dibawa ke Besaki. Gitu.
Nah, kalau di Jalan Lingge di sini ada paruman. Jadi ketika odalan di sini parum semua nanti di sini. Setelah itu ada penyarikan. Masih gimana? Pengelurah dan penyarikan. Setelah itu yang di selatannya Padmasana itu dasar. Setelah itu baru ada Padmasana. Setelah itu gedong penyimpanan. Dan itu saung menjangan. Nah, yang paling barat ini adalah Lingge Ratu Gede Balang Tamak. Jadi kami menyebutnya itu Ratu Gede Balang Tamak, atau ada yang menyebut juga Betara Gede Balang Tamak, karena bagaimanapun juga sudah kadang disembah ya sudah kita buatkan pelingge gitu sebenarnya. Jadi disitulah Ratu Gede Balang Tamak itu diistanakan. Ini yang paling pojok, paling barat. Puja wali di Pura Balang Tamak ini dilakukan pada saat Purnama Kaulu. Jadi Purnama Kaulu itu kita pasti melaksanakan puja wali di sini itu setiap tahun. Nah, hal yang unik ya kembali lagi rejang pale itu adalah hal yang unik di sini. Jadi rejang buahan itu hanya ada di sini, hanya ada di pura ini. Nah, sekarang mungkin sudah mulai kita ini kan ke desa, misalnya ketika ada karya ageng di desa, usabe desa misalnya, rejang pale pun akan kita persembahkan juga ke desa. Nah, satu lagi ada hal yang unik di sini adalah perang ketipat. Jadi anak-anak itu akan ada perang di sini. Perang ketipat. Nah, nanti sisa-sisanya itulah yang akan disebarkan ke tegalan-tegalan untuk kesuburan. Itu memang itu yang kita lakukan di sini.